Sementara itu Pondok Pesantren Hidayatus Salafiyah kini ditutup sementara usai salah satu pengurusnya memerkosa 6 santriwati sejak Maret 2022. Aktivitas belajar di pondok pesantren kini dihentikan dan ratusan santri dipulangkan ke rumah masing-masing. Penghentian kegiatan pesantren menunggu keputusan Kementerian Agama Lampung soal kasus pemerkosaan santri. Sementara Muhammad Asrosri, pelaku pemerkosaan 6 santriwati, kini sudah ditahan polisi. Apa ya mas ya, luar biasa kaget, terpukul dan sebagainya mas. Di santri untuk yang sering jadi korban sementara dirumahkan semua, kembali ke orang tuanya semua. Terus yang lain kan ini kemarin masih masa libur mas, cuma karena kejadian ini kita nggak masukkan dulu, kita pending dulu sampai tanggal 10. Perkiraan seperti itu oleh pengurus. Kalau memang nanti musyawarah antara Dewan Guru, dari yayasan, terus dari tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya, kemungkinan kalau memang lanjut, kalau memang harus berhenti ya berhenti. Lebih lengkap soal kasus pemerkosaan 6 santriwati di Tulang Bawang Barat, Lampung, kita tanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat, Ajun Komisaris Polisi Dailami. Pak Dailami, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Siang pada hari ini. Kami mau bertanya soal update terbaru Pak dari kasus ini. Apakah ada tambahan jumlah korban Pak? Selamat siang juga Mbak. Untuk sementara ini kan baru 6 korban yang kita periksa, masih kita dalami, tidak menutup kemungkinan akan pertama karena kan ini masih dalam proses awal. Kemungkinan kalaupun ada korban mereka mungkin masih takut untuk lapor, mungkin kalau nanti dari orang tuanya mungkin yang menaikkan, tidak menutup kemungkinan untuk nanti bertambah dari tambah kegiatan. Ini untuk menghindari ketakutan dari para orang tua, apakah polisi ada hal-hal yang dilakukan supaya para orang tua ataupun mungkin korban lain tidak menjadi khawatir ketika nanti melaporkan ke polisi? Pusat ini kan pada saat kita ambil keterangan pun didampingi oleh kerja dari Departemen Sosial dan didampingi kedua orang tua. Jadi kalau untuk keadaan saat ini artinya pusat ini aman dalam kondisi yang dari kedua orang tua pun dari pihak kami pun untuk pengawasan itu. Kalau saksi Pak sudah ada yang diperiksa sampai saat ini? Tapi sudah dari orang tua dan nenek, kemudian rekan-rekan para santri ini yang kan itu ada salah satu dari ada beberapa rekan mereka yang kita ambil keterangan juga untuk jadi saksi di dalam perkara ini. Total ada berapa orang Pak yang sudah diperiksa sebagai saksi? Pak Dailami? Kurang lebih ada 6. Oke. Ya. 6 orang sudah diperiksa sebagai saksi Pak. Tadi ada orang tua, lalu juga ada rekan-rekan dari pondok pesantren tersebut. Kalau barang bukti Pak, Ya. apakah ada yang disita? Kita visum dengan ada sebagian pakaian dari korban-korban kita jadikan barang bukti. Oke, surat visum dan juga pakaian ya Pak, pakaian dari korban dan juga pelaku Pak. Ya. Nah, iya, Mbak, benar Mbak. Hasil visum dengan sebagian pakaian korban dari 6 korban. Ini sebenarnya awal mula kasus ini bisa terungkap bagaimana Pak? Karena kan kejadiannya sebenarnya sudah tahun lalu ya Pak, di Maret 2022. Nah awalnya kasus ini akhirnya terungkap bisa sampai ke polisi dan juga dibuka ke publik, ini bagaimana Pak? Ada pada tanggal 30 Desember kemarin ada korban yang melapor ke kita. Setelah kita proses, kita tindak lanjuti dan kita rapid, ternyata ada beberapa korban yang lain yang menjadi korban pencabulan dari tersangka ini. Itu berawal dari bulan Maret 2022. Oke baik, ini karena akhirnya terbuka dan pelaku juga sudah ditangkap dan ditahan, tentu yang juga jangan dilupakan adalah kondisi para korban ya Pak. Ada 6 santriwati yang saat ini sudah melaporkan. Kondisi mereka seperti apa Pak sekarang? Kondisi mereka saat ini didamping kedua orang tuanya kemarin itu pada saat itu
keterangan, didamping orang tua dan dari Departemen Sosial. Urusan ini masih dengan orang tuanya. Oke, orang tua dan Departemen Sosial nantinya apakah ada pendampingan mungkin seperti dari psikologi atau dari psikolog untuk mendampingi para korban ini, Pak? Ke depan memang akan kita lakukan seperti itu, Pak. Urusan ini kan kita masih terfokus, yang kita tidak menutup kemungkinan ada mungkin korban-korban yang lain. Tapi ke depan kita akan dampingi dari hal-hal yang terkait dengan kasus seperti itu. Terakhir Pak Dailami, ini Ponpesnya saat ini sedang ditutup, rencananya akan dibuka kembali ketika kondisinya seperti apa? Kita menunggu nanti mungkin dari Departemen Agama Provinsi atau mungkin Kabupaten, masih akan berjalan atau mungkin akan dilakukan terkait kasus yang menonjol di Untan ini. Baik, terima kasih Pak Dailami, Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat, Ajun Komisaris Polisi Dailami sudah bergabung di Kompas Siang hari ini. Sehat selalu Pak.